Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tombol auto filter menggunakan record macro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat tombol auto filter menggunakan record macro. Nah, pada dasarnya record macro ini adalah merekam aktivitas dari kegiatan yang kita lakukan menggunakan rumus di Excel di sini, sobat Excel. Jadi pada dasarnya karena kita menggunakan fungsi advance filter nantinya, maka di sini yang akan direkam itu adalah fungsi dari advance filter. Nah, di sini kita sudah siapkan datanya. Di sini ada database dan juga laporan. Nah, di bagian laporan ini nanti itu akan muncul yaitu produk yang kita ketikkan di sini nanti akan muncul berdasarkan database. Jadi kalau kita klik di bagian drink, itu nanti akan muncul produk drink apa saja. Langkah pertama yang kita lakukan, di sini kita buat terlebih dahulu yaitu data validation-nya untuk produk yang akan kita filter. Nah, di sini Sobat Excel pindah saja langsung dari bagian home, itu pindah ke bagian data. Selanjutnya pindah ke bagian data validation. Data validation itu kita klik, di bagian any value itu kita ganti list. Nah, di bagian source, di sini kita buat berdasarkan data filter yang ingin kita gunakan nantinya. Nah, di sini karena kita ingin menggunakan data filter berdasarkan database, maka di sini saya akan ketikkan yang pertama adalah drink, titik koma, masukkan juga snack untuk kategori yang kedua. Kalau sudah di sini kita bisa oke. Kalau kita tes di bagian panah ke bawahnya, di sini akan muncul drop down listnya. Untuk drop down list atau menu pilihannya di sini sudah selesai. Maka selanjutnya di sini kita tinggal membuat record macro menggunakan rumus advance filter. Nah, caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama, di sini kita letakkan dulu kursor di bagian data yang kosong, atau di sini saya letakkan di bagian sel C7. Selanjutnya pindah ke bagian tab view, itu kita klik, pilih yang namanya macros. Di sini ada 3 pilihan, pilih saja record macro. Nah, sebelum kita record, perlu diingatkan bahwa record macro di sini adalah kerjanya sekali. Jadi di sini kita harus benar-benar teliti saat kita menggunakan record macro. Karena apa yang kita lakukan pada record macro di sini akan direkam oleh record makronya. Nah, kalau sudah paham, di sini Sobat Excel bisa klik saja di bagian record macro. Nah, selanjutnya di sini untuk macro name, silahkan Sobat Excel isi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya beri nama filter underscore data. Kalau sudah bisa kita oke. Jika kita sudah mengklik oke, maka di sini record makronya sudah bekerja. Jadi di sini Sobat Excel tinggal memasukkan fungsi advance filternya. Nah, selanjutnya di sini pindah ke bagian tab data. Di bagian short and filter itu terdapat advance filter, itu kita klik. Nah, yang pertama di sini kita ganti dari filter the list itu pindah ke copy to another location. Karena nantinya di sini kita mau hasil dari filter muncul di bagian produk di bagian list. Nah, di sini kita klik dulu copy to another location. Di bagian list rank di sini kita hapus saja. Pindah ke bagian database karena list rank di sini adalah sumber data. Kita klik database atau tabel yang berisikan data yang ingin kita filter berdasarkan dengan kriteria ranknya nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, Sobat Excel pindah saja ke bagian kriteria rank. Di sini adalah tempat pencariannya, kita blok seperti ini. Kalau sudah, di sini pindah ke bagian copy to. Nah, untuk copy to, di sini Sobat Excel blok saja bagian dari judulnya. Jadi di sini saya akan blok mulai dari produk sampai dengan price. Kalau sudah seperti ini, di sini tinggal kita oke saja. Nah, di sini akan otomatis advance filter itu keseluruhan produk Sobat Excel. Nah, setelah kita selesai menggunakan advance filter, itu kita kembali lagi ke view. Pilih makros kembali. Di sini stop recording. Nah, kalau sudah di stop recording, artinya kita sudah selesai merekam record makro untuk rumus dari advance filternya. Tahapan selanjutnya, di sini Sobat Excel tinggal membuat tombol untuk mengaktifkan record makro yang barusan kita buat. Nah, di sini sudah saya siapkan shape cari. Jadi di sini Sobat Excel tinggal klik kanan shape-nya, pilih yang namanya assign makro, itu kita klik. Nah, di sini akan muncul makro name. Nah, di sini makro name-nya itu akan muncul saat kita membuat makro name untuk record makro tadi Sobat Excel. Nah, kalau sudah, di sini tinggal pilih saja, terus kita oke. Nah, kita klik dulu di bagian luar. Nah, di sini kita tinggal pilih di bagian produk kategori pencariannya. Nah, di sini kita klik untuk drop down listnya. Kita pilih snack. Kalau sudah, itu kita klik cari.
maka di bagian list tabel akan muncul produk yang snack saja Sobat Excel. Nah, kita coba untuk drink. Kalau kita klik cari lagi, maka dia akan muncul yaitu drink saja Sobat Excel. Oke, selanjutnya di sini kalau kita ada sebuah produk baru, maka kita harus menambahkan di database-nya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian sheet database. Kita pindah ke bagian bawah. Nah, karena saya tadi menggunakan advanced filter itu sampai dengan keseluruhan tabel, maka di sini akan diterapkan nanti akan muncul secara otomatis. Jadi kalau Sobat Excel punya data banyak, di sini saya sarankan untuk pembuatan dari advanced filter itu menggunakan tabel yang banyak sekalian. Jadi kalau butuhnya banyak, silahkan blok untuk advanced filternya itu sebanyak mungkin. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan produk baru jadi lebih enak. Nah, di sini saya akan tambahkan produk baru yaitu untuk food. Nah, di sini untuk food kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini saya isi dengan nasi goreng, terus sego tempong. Jadi di sini tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan Sobat Excel. Kalau sudah, di sini kita pindah ke bagian laporan, terus pindah ke bagian data validation. Kalau kita klik di sini belum muncul, jadi kita harus kembali lagi ke bagian tab data. Itu pilih kembali data validation. Nah, di bagian source itu kita tambahkan titik koma, tambahkan food, kalau sudah bisa kita oke. Nah, kita klik lagi di bagian data validation, kita ganti food, terus kita klik cari, maka di sini akan muncul sesuai dengan yang kita ketikkan di bagian database tadi Sobat Excel. Oke, bagi Sobat Excel yang masih penasaran dengan rumus dari advanced filter, itu sudah saya sediakan untuk 2 video tentang membahas advanced filter. Nah, pada dasarnya di sini kalau Sobat Excel menggunakan Office yang sudah support dengan pivot slasher, maka menggunakan pivot slasher itu lebih mudah tanpa kita harus menggunakan record makro atau makro. Oke, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara membuat auto filter menggunakan record makro dengan fungsi advanced filter. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.